Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggia Murni. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan kimia di Universitas Kristen Indonesia. Di video kali ini, saya akan membahas secara singkat materi, teori, dan struktur atom part 1. Semoga bisa menambah informasi baru, khususnya buat adik-adik yang saat ini harus belajar dari rumah. Struktur atom. Nah, di sini kita bisa lihat peta konsepnya, yaitu benda itu tersusun dari atom. Nah, atom tersebut tersusun dari partikel atom, di mana partikel atom itu terdiri dari inti atom dan elektron. Untuk inti atom itu terdapat proton dan neutron. Nah, untuk elektron akan dijelaskan dengan konfigurasi elektron dan menemukan elektron valensi. Nah, atom itu mempunyai nomor massa dan nomor atom yang berkaitan dengan isotop, isoton, dan isobar. Nah, model atom digambarkan dengan beberapa model. Yang pertama ada model atom Dalton, kedua ada model atom Thomson, yang ketiga model atom Rutherford, yang keempat ada model atom Bohr, dan yang terakhir adalah model atom awan elektron. Selanjutnya kita masuk pada pengertian atom. Atom berasal dari kata Yunani yaitu atomos, yang artinya tidak dapat dipotong. Nah, sehingga dapat diartikan bahwa atom merupakan partikel penyusun benda yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dibagi. Nah, akan tetapi dari hasil penemuan selanjutnya, ternyata atom masih terdiri atas partikel subatom. Bisa kita lihat pada tabel yang tersedia. Untuk partikel subatom yaitu proton dengan lambang P, itu ditemukan oleh Goldstein pada tahun 1886. Untuk massa pada SMA 1,00728, untuk massa pada kilogram yaitu 1,6726 dikali 10 pangkat min 27 dengan muatan positif 1. Nah, untuk neutron dengan lambang N ditemukan oleh J. Canwick pada tahun 1932 dengan massa pada SMA yaitu 1,00866, massa pada kilogram yaitu 1,6749 dikali 10 pangkat min 27 dengan muatan 0. Nah, untuk elektron dengan lambang E yang ditemukan oleh J. Thomson pada tahun 1897 dengan massa pada SMA 0,00055, untuk massa dalam kilogram yaitu 9,1095 dikali 10 pangkat min 31 dengan muatan negatif 1. Nah, proton itu merupakan bagian penyusun atom yang bermuatan positif. Nah, untuk elektron itu sendiri merupakan bagian penyusun atom yang bermuatan negatif. Nah, selanjutnya jenis model atom. Nah, yang pertama yaitu atom Dalton. Nah, menurut Dalton, materi terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, semua atom dari unsur kimia tertentu mempunyai massa yang sama. Begitu pula semua sifat lainnya. Kemudian, unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda. Lalu,
Atom tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diubah selama reaksi kimia. Kemudian, menurut si Dalton, suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsur melalui penggabungan atom yang tidak sejenis dengan yang sederhana. Nah, adapun kelebihan dari teori atom Dalton yaitu dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau disebut juga dengan hukum Lavoisier. Kemudian dapat menerangkan hukum perbandingan tetap atau hukum Pauli. Selanjutnya ada atom Thomson. Nah, menurut Thomson, atom berbentuk bola pejal yang bermuatan positif dan homogen. Nah, kemudian elektron bermuatan negatif terbesar di dalamnya seperti kismis yang bersebar di dalam roti. Nah, adapun kelebihan dari atom Thomson ini yaitu dia dapat menjelaskan fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh atom Dalton, yaitu menerangkan adanya partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut partikel subatomik. Lalu dia juga bisa menerangkan sifat listrik dari atom. Selanjutnya ada atom Rutherford. Nah, menurut Rutherford, atom itu terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan hampir seluruh massa atom itu terpusat pada inti. Kemudian, elektron beredar di mengitari inti. Lalu, menurut Rutherford, jumlah muatan inti sama dengan jumlah muatan elektron sehingga atom bersifat netral. Nah, kemudian sebagian besar ruangan dalam atom itu merupakan ruangan kosong. Nah, adapun kelebihan dari atom Rutherford ini yaitu dia dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa oleh lempeng tipis dari emas. Nah, kemudian dia juga dapat mengemukakan keberadaan inti atom. Selanjutnya yaitu atom Bohr. Nah, menurut Bohr, elektron beredar mengelilingi inti pada lintasan orbit tertentu. Kemudian, elektron yang beredar dalam lintasan tidak memancarkan energi. Nah, lintasan elektron ini disebut keadaan stasioner atau dasar. Lalu, jika elektron pindah ke lintasan dengan tingkat energi lebih tinggi, maka elektron akan menyerap energi. Nah, peristiwa ini disebut eksitasi. Kemudian, jika elektron itu pindah ke lintasan dengan tingkat energi lebih rendah, maka elektron akan memancarkan energi. Nah, peristiwa ini disebut deeksitasi. Kemudian, energi yang dipancarkan terekam sebagai spektrum garis atau disebut juga dengan spektrum emisi. Dilanjutkan dengan energi yang diserap terekam sebagai spektrum serapan atau disebut juga dengan spektrum absorb. Lalu, hal ini hanya berlaku untuk atom hidrogen. Nah, adapun kelebihan dari atom Bohr ini yaitu dapat mengaplikasikan teori kuantum untuk menjawab kesulitan dalam model atom Rutherford. Kemudian dapat menerangkan dengan jelas garis spektrum pancaran atau emisi atau absorb dari atom hidrogen. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada atom mekanika kuantum. Nah, dalam atom mekanika kuantum, elektron dalam mengelilingi inti bergerak seperti gelombang. Nah, karena gerak gelombang elektron dan dimensi elektron yang sangat kecil, maka kedudukan elektron di sekitaran inti menjadi tidak tertentu.
Kemudian, suatu daerah di sekitar inti yang dimana kebolehjadian menentukan elektron besar disebut orbital elektron. Nah, untuk ukuran, bentuk, dan arah suatu orbital elektron dapat diketahui dengan menyelesaikan persamaan gelombang Schrödinger. Nah, penyelesaian persamaan gelombang Schrödinger akan menghasilkan bilangan kuantum yang menentukan tingkat energi, bentuk, dan arah orbital elektron. Kemudian, bilangan kuantum dapat menjelaskan atom-atom yang lebih besar dari atom hidrogen. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, dan jangan lupa di subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.